Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat, rahmat dan hidayah yang masih Allah curahkan, masih terpanggil kita untuk memenuhi suruhan Allah untuk melaksanakan ibadah pada subuh berjamaah. Mengharap dan memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa tetapkan keimanan dalam hati kita, Allah tanamkan hidayah dalam diri kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu amalan di dalam surah Al-Kahfi, ada satu bacaan yang apabila kita membacanya sebelum aktivitas, sebelum membuka, kalau ini diceritakan tentang dua orang yang bercakap-cakap perihal kebunnya. Jadi ada seseorang yang memiliki kebun yang sangat luas dan sangat subur dan banyak macamnya buah-buahan yang ada dalam kebun itu, semuanya berbuah. Dan di antara batasan masing-masing kebun itu mengalir sungai-sungai sebagai aliran airnya. Begitu indahnya kebunnya. Akan tetapi pemiliknya sombong dan angkuh serta menganggap bahwasanya kebunnya itu, kesuksesannya itu adalah usahanya sendiri tanpa ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaranya atau temannya tadi mengingatkan kepadanya. Seraya berkata, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa tidak kamu mengucapkan ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, apa yang harus diucapkan? Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi ini amalannya Bapak Ibu. Ini amalannya atau zikirnya kalau kita hendak membuka atau melihat kebun. Kalau itu kebun ibaratnya. Bagi Bapak Ibu yang punya warung, yang usahanya dagang, maka sebelum buka toko, ucapkanlah ini. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang jadi guru sebelum mengajar atau sebelum masuk kelas, ucapkanlah ini. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Di ayat berikutnya kata Allah, fa'asa rabbi ayyutiyana khairan min jannatika wa yursila 'alaihi husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka apabila kita sudah mengucapkan itu, mudah-mudahan Tuhan akan memberi kepada kita kebun yang lebih baik daripada kebun ini. Padahal kebun tadi itu lah baik, gak baik Pak. Lah banyak isinya, banyak macam ragamnya,
berbuah saja, dan masing-masing kebun itu ada air tanpa kekurangan, kanlah baik itu. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan kita, baik itu pedagang, buruh, wira swasta dan sebagainya, ketika mengucapkan itu, apa yang kita dapatkan? Allah akan berikan lebih baik daripada itu. Artinya apa Bapak Ibu? Allah akan hindarkan segala bentuk bencana, dan Allah berikan keberkahan di dalam usaha kita. Kemudian apa lagi? Dan Allah akan mengirimkan daripada langit kepada kebunmu. Artinya Allah akan curahkan segala bentuk kenikmatannya kepada usaha kita itu, sehingga kalau ini adalah kebun ibaratnya, sehingga tanah itu menjadi subur. Kemudian airnya akan menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan menemukannya lagi. Dan harta kekayaan yang kita bina lalu, maka semuanya itu akan menjadi berkah. Karena di sini adalah ibaratnya kebun Bapak Ibu, maka yang diceritakan adalah prosedur tentang pengelolaan kebun. Bagaimana kebun itu menjadi baik. Tetapi yang kita tanamkan di sini adalah amalannya, yaitu mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Maka siapa yang mengucapkan ini berdasarkan ayat ini, maka segala bentuk usahanya, pertama Allah akan berkahi, yang kedua Allah akan hindari pemiliknya daripada rasa sombong, dari rasa angkuh. Senantiasa Allah akan menyadarkan dirinya bahwasanya yang dia miliki ketika itu, dia miliki sekarang itu adalah semata-mata titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengamalkan ini sebelum membuka usahanya, maka senantiasa Allah curahkan dan Allah tambah rezekinya, semakin Allah tambah, sehingga yang namanya kerugian jauh daripada itu. Dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita kiaskan di dalam usaha kita, yang artinya apa? Masya Allah la quwwata illa billah itu artinya adalah segalanya merupakan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya kita melainkan atas izin Allah. Semuanya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung ruginya Allah yang akan memberikan. Semuanya kita serahkan kepada Allah, artinya kita sudah menyerahkan, bertawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah perlu yang kita amalkan. Ini tidak dalam hadis, tetapi dalam Al-Quran langsung Allah yang menginformasikan kepada kita yang perlu kita amalkan. Sekali lagi kita ulang, ungkapannya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Beda sedikit dengan la haula wala quwwata. Baik Ibu dan Allah, itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak menyampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dirujuk kembali dalam surah Al-Kahfi ayat 39 sampai 42.